Qala allamani abi tawrata illa shifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Ada orang namanya Ka'ab al-Akhbar, dikisahkan oleh Atha bin Yasar. Ka'ab al-Akhbar ini ngaji sama bapaknya langsung, diajarin kitab Taurat. Bapaknya langsung ngajarin anaknya kitab Taurat. Saya koma dulu nih. Kita jadi bapak biar bisa ngajarin anak ngaji Al-Quran. Ajarin. Jangan taruh di asrama, di pesantren, bayaran kagak, assalamualaikum doang. Kesian guru di grup itu. Betul gak? Banyak yang gitu, banyak juga. Kata Ka'ab al-Akhbar, allamani abi at-Taurat. Aku diajarkan oleh bapakku kitab Taurat. Tinggal selembar khatam. Illa shifron wahidan. Tinggal satu lembar lagi khatam. Tapi kata Ka'ab al-Akhbar, abah saya kana yahtimuhu, itu kitab dihatamin aja. Wa yudkhiluhu sunduk, dimasukin ke kotak, dikunci. Pertanyaannya, kenapa halaman terakhir ini nggak dibaca, nggak dikasih tahu sama anak ini? Tapi si anak katanya diam aja, sopan, santun, akhlak. Di kitab Ad-Diba disebutin, falamma mata abi, ketika bapakku mati, aku beranikan diri, fatrahtuhu, aku buka itu kotak, keluarkan kitab itu, ku baca sendiri, tinggal selembar. Rupanya di kitab itu, di halaman terakhir kitab Taurat, fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Disitulah ada kisah nabi yang akan keluar di akhir zaman, yang Allah utus untuk semua manusia menjadi rahmatan. Di situ udah. Saudara bayangin, jauh zaman Zabur, Taurat, Injil, baru Quran. Di kitab Taurat udah ada. Beliau kalau ibarat kata kepala di atas, pundak di bawah. Kalau pundak di atas kepala agak pas. Saya banyak dikasih berkah sama beliau, mudah-mudahan panjang umur. Kata Ka'ab al-Akhbar, aku baca itu kitab Taurat, di situ ada kisah Nabi kita Muhammad. Coba saudara, dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua menceritakan akan ada nabi akhir zaman yang namanya Ahmad atau namanya Muhammad. Allah sudah rencanakan. Jadi kalau kita mungkir, udah gak mungkin. Ini kita berlakunya lama. Kitab Zabur dalam tafsir surah Yasin disebutkan berlaku selama 1200 tahun. Datang Taurat, Zabur kehapus. Taurat berlaku selama 700 tahun. Datang lagi Injil, Taurat terhapus. Injil berlaku selama 500 tahun. Makin turun masa berlaku 1200, 700, 500. Setelah Al-Quran datang, Injil kehapus, Al-Quran dari pertama diturunkan sampai sekarang sudah lebih dari 1400 tahun. Saya pernah dengar ada seorang ahli pejabat Indonesia pengen mengadakan bedah Al-Quran. Quran belum dibedah, palanya dibedah dulu ada dosa. Seneng saudara. Nggak bisa kamu melawan Allah yang punya kuasa. Nabi Muhammad istimewanya bukan cuma yang tadi saya ceritakan, kata Ka'ab al-Akhbar.
Dalam kitab Mukashafatul Qulub disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dia pakai nama Muhammad. Bapaknya juga Muhammad, anaknya Muhammad juga. Kenapa semua pakai nama Muhammad? Orang yang namanya pakai nama Muhammad sama Nabi bakal diajak ke surga. Makanya kemarin presiden kita yang sekarang dari Makassar dikasih julukan Laudin Muhammad Jokowi. Gak yakin mesti Gak yakin. Yang namanya Muhammad kalau beriman masuk surga. Kalau nggak beriman, biar pakai Muhammad 7 kali Muhammad nggak bakalan. Kata Al-Imam Muhammad Busairi dalam qasidah Burda, fa inna li dhimmatan min hubbi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi fil limami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Imam Muhammad Busairi bilang, aku pakai nama Muhammad karena Nabiku memberikan jaminan. Ayo malam ini yang pengen ganti nama Muhammad buru-buru pikir besok pakai nama Muhammad Jaboto. Boleh aja. Pak Harto itu langsung ditambah namanya Muhammad Soeharto. Lepas cerita itu, saya pengen cerita Imam Ghazali ngarang kitab diantaranya Mukashafatul Qulub. Ada cerita di situ. Babul Zikri, bab berzikir. Bagaimana ceritanya? Diceritakan satu hari Nabi Dawud, bukan Dawud, coba sebut Dawud. Bukan Dawud. Lagi duduk di atas istananya, tiba-tiba matanya tertuju kepada tembok di istana. Ada apa di situ? Ada belatung kecil berjalan pakai perut. Belatung itu bahasa Arabnya dud. Jalan dia. Kenapa Nabi Daud menghampiri itu belatung? Karena dilihat mulutnya kecil, kopat kapit, seakan-akan mengucap sesuatu. Nabi Daud tanya, ya Dud, mana ta'mal? Belatung lagi ngapain kamu? Itu belatung jawab, amaroni Rabbi an nusabbihuhu bukratan wa asila. Saya diperintah Allah dari pagi sampai sore agar bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir untuk Allah. Nabi Daud dengar itu mah biasa aja. Kemudian Nabi Daud tanya lagi, kalau malam kamu ngapain? Itu belatung jawab, wa ammal layali, adapun di waktu malam saya, kata belatung, amaroni Rabbi an nusalliya wa nusallima ala sayyidina Muhammad. Saudara bayangin dulu ya, Nabi Daud ke Nabi Muhammad berapa periode? Belatung kecil di zaman Nabi Daud. Cerita sama Nabi Daud, saya kalau pagi disuruh Allah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir Allah. Kalau malam sampai pagi saya disuruh Allah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabinya belum Allah utus. Jangankan diutus, dibikin juga belum. Kan Nabi lahir tahun 571 Masehi dari pasangan Abdullah dan Aminah yang dipuji Allah dua-duanya dalam kitab Maulid Barzanji
hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad saunal ismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Bapak ibunya Nabi gak pernah bikin dosa, meninggalkan sifat perbuatan yang Allah benci. Dipilih dua pasangan ini yang tanpa dosa, tanpa noda. Bapak ada kita juga begitu ya. Rawat anak kita jangan sampai bikin dosa. Cariin bini ntar yang benar yang gak ada dosa. Nanti siapa tahu anak cucu kita jadi ulama besar. Insya Saudara, Nabi Daud begitu dengar si ulat tadi jawab, wa akmalayali, adapun di waktu malam, amaroni Rabbi, Allah nyuruh aku anusalliya wa nusallima, agar aku berselawat ala sayyidina Muhammad. Saya kalau malam sampai pagi disuruh Allah cuma satu, selawat untuk Nabi Muhammad. Baru Nabi Daud nangis. Nabinya belum diutus, selawatnya dibaca sama binatang kecil. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad rame-rame. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali biman wal ali wal ashabi man. Saya tambahin 2 menit lagi. Emang saya lihatnya 9 menit sudah. Waktu saya ngaji di Tarim Hadramut Yaman, tahu Tarim ya? Yaman, Tarim Hadramut, dari sini yang Gareng masuk dalam, diam-diam dan berisik diturunin naik kapal sampai sono belajar tuh ngaji pagi Rebo sama Sabtu. Saya ingat banget waktu itu Habib Salim bin Abdullah Sajid rahmatullah alaihi rahmatullah wabarakatuh. Bapak Abdul Ahyan kadang-kadang yang ngajar langsung Habib Hasan bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Asyadi. Lagi duduk beliau cerita, ada murid bertanya kepada sang guru, "Guru, kalau saya rajin baca salawat untuk Nabi Muhammad, keuntungan apa yang saya dapat?" Sang guru menjawab, "Dosamu semuanya akan diampuni Allah karena kau bersalawat untuk Nabi Muhammad." Si murid nanya lagi, "Kalau saya sudah diampuni Allah, wahai guru, saya masih rajin berselawat, apalagi keuntungan yang saya dapat?" Ini model murid dari Cilangkap nih, hanya untung dulu. Kata sang guru, "Setelah dosamu diampunkan, kau masih berselawat untuk Nabi Muhammad, maka dosa ibu bapakmu diampunkan Allah karena selawat yang kau baca." Itu ada kitab itu, Ghayatul Tardid. Waktu di Hadramut dulu ngajinya Rebo pagi sama Sabtu, antara sadar dan tidak, karena habis main subuh jam 6 sendera. Jadi kadang ngajinya begitu. Itu kalau ngaji orang palanya tuh naik, jangan salah, jangan sudut. Duduk di majlis taklim kayak begini sama aja sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya berapa banyak? Jadi kalau ngaji jatuh naik lagi, itu keberatan pahala. Keberatan pahala. Muridnya nanya lagi, "Kalau saya rajin lagi baca selawat jadi ampunin, saya masih berselawat, ibu bapak saya diampunin, saya masih berselawat." Kata sang guru, "Dosa tetanggamu depan belakang rumah, kanan kiri rumah ikut diampuni Allah karena selawat yang kau baca." Luar biasa. Salatullah
salamullah ala Toha salatullah salamullah ala Yasin biar ketawasan Nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Toha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Toha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah ala Yasin. Saudara-saudara, kita doakan saudara kita yang di Cianjur yang dapat musibah, mudah-mudahan Allah ringankan musibahnya. Saya cukupkan ceramah sekian, saya kasih PR. Pulang buka surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Satu lagi buka lagi surat Al-A'raf 96 sampai 99. PR. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat haji. Ongkos sendiri. Insya surat Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2 baca di rumah ya. Terus surat Al-A'raf 96 sampai 99. Alhamdulillah kita di Jakarta gempa cuma goyang doang. Di sono ternyata hancur rumah. Sampai tadi sudah 350 sekian yang ditemukan mati. Yang 42 belum ditemukan. Bahkan informasinya yang ketemu itu sudah sulit dikenali karena sudah tertimbun tanah dan basah karena hujan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Allah ringankan beban mereka. Kita yang masih dikasih selamat banyak bersyukur, banyak ibadah. Jangan lupa baca sholawat untuk Nabi Muhammad yang banyak. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.